المصطفى وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأرواح مشايخنا ومعلمينا المفاضل ومرحبا سيدنا سيدنا مسلم مجاهد سيدنا الله سيدنا الوصي سيدنا كل لأن الله يرضى عند الذي بين وينفعنا من بركتهم وكرمته بالبركة ونفعته والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah kita masih diberi ketetapan iman Islam, kita masih diberi umur panjang sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan pagi hari ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat barokah amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian tinggi kita, mari terlebih dahulu kita sempurnakan wudhu kita di masjid ini dengan kita niatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Kita masih membahas mengenai ibadah haji. Sekarang kita sudah masuk pada pembahasan muharramatul haji, yaitu sesuatu yang diharamkan ketika kita berhaji. Yahrumu fil haji asyratu asya'a. Haram ketika kita melakukan ibadah haji, yaitu ada 10 perkara. Yang pertama, lubsul mahidil rajul. Yang pertama, kita memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. Taghtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Yang kedua, menutupi kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Tarjilus sya'ri au halquhu. Kita menyisir rambut ataupun mencukur rambut. Taqlimul adhafiri. Yang selanjutnya
memotong kuku. At-tibu yang kelima, memakai wewangian. Qatlus saidi yang keenam, membunuh atau berburu hewan buruan. Aqdun nikahi yang ketujuh, melangsungkan akad nikah. Wal waqu yang kedelapan, waqi. Al mubasyaratu bisyahwatin yang kesembilan, bersentuhan didasari syahwat. Qat'u asyaril harami yang ke-10, memotong pepohonan di tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang diharamkan ketika kita berhaji. Maksud haram ketika berhaji yaitu ketika kita sudah berihram sebelum kita tahallul. Setiap orang yang melakukan ibadah haji, mereka sudah niat berihram belum bertahallul, maka mereka diharamkan untuk melakukan beberapa hal. Apabila mereka masih melakukannya, maka mereka akan terkena dam atau denda. Keharaman ketika seseorang melakukan ibadah haji, mereka sudah berihram dan belum bertahallul. Itu ada beberapa hal. Kalau di dalam kitab ini ada 10 macam. Insya Allah nanti akan saya tambah biar kita lebih sempurna pemahamannya. Sebelum kita jauh membahas hal-hal yang diharamkan dalam berhaji, ada di antara kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kalian berhaji atau umrah. Mencontohlah seperti aku ketika melakukan ibadah haji dan umrah, atau dalam bahasa kita, bermanasiklah ketika kita melakukan ibadah haji umrah. Kita diminta untuk mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam makalah yang disampaikan oleh Imamuna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ada yang mengatakan ini adalah makalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalimatnya seperti ini: banyak orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, tapi yang bernilai qalil, hanya sedikit. Banyak orang berbondong-bondong melakukan ibadah haji dan umrah, tapi yang sempurna, tapi yang diterima hanya sedikit. Kenapa bisa terjadi seperti itu?
karena banyak di antara mereka melakukan ibadah haji umrah tapi tidak didasari dengan ilmu. Mereka mampu dalam finansial, mereka mampu dalam keuangannya, tapi mereka belum mampu dalam taraf ilmunya. Ini yang menjadi dasar banyak orang-orang haji yang melakukannya banyak, tapi yang berbobot nilainya cuma sedikit. Hal-hal yang diharamkan ketika seseorang sudah berniat ihram sebelum tahallul, ini nanti saya rinci menjadi 3 biar kita tidak salah paham. Yang diharamkan ketika berhaji ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, haram bagi mereka laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, keharaman khusus untuk laki-laki saja. Dan yang ketiga, keharaman khusus untuk perempuan saja. Jadi kalau di sini sifatnya masih umum. Keharaman dalam haji itu terbagi menjadi 3 kurang lebihnya. Yang pertama, haram bagi laki-laki dan perempuan. Ini yang akan saya bahas dulu. Kurang lebihnya nanti akan ada 8 kali diharamkan bagi mereka laki-laki atau perempuan yang melakukan ibadah haji, terlebih mereka sudah berniat ihram dan belum bertahallul. Ada 8. Ini laki-laki dan perempuan. Yang pertama, haram bagi laki-laki atau perempuan at-thibu, yaitu memakai wewangian. Ketika orang berhaji, Bapak Ibu, mereka ini haram memakai wewangian. Andai mereka memakai wewangian, maka akan terkena denda. Jadi ini harus hati-hati. Banyak orang haji tapi tidak ada nilainya, ya karena hajinya ini sembrono, tidak mau menghindari sesuatu yang diharamkan. Yang pertama, at-thibu, yaitu memakai wewangian. Maksud memakai wewangian itu bagaimana? Ya kita pakai minyak wangi, baik itu kita taruh pada pakaian kita ataupun badan kita. Ini haram. Entah jenengan mau pakai merek apa, Allah alam. Asalkan itu ditaruh pada badan dan pakaian kita. Ini dilarang ketika kita melakukan ibadah haji. Tapi wewangian ini tidak termasuk di dalamnya apabila wewangian ini bentuknya buah-buahan atau sayur-sayuran. Contoh. Kemangi, tahu kemangi ya? Nah itu paham. Kemangi itu ada baunya betul? Ada, wangi ya. Jenengan haji kok makan kemangi, akhirnya timbul bau, ini boleh gak Pak? Karena yang dilarang itu memakai. Kemangi kan gak dipakai, tapi dimakan. Atau buah-buahan. Contohnya apa? Durian saya gampang. Durian itu ada baunya.
Lu jenengan haji nih kan, lu andai makan durian nih, kan ada baunya. Tidak apa-apa, tidak haram gitu. Yang haram itu memakai wewangian, ditempel di baju ataupun di badan kita, ini haram. Tapi kalau wujudnya buah-buahan nggak apa-apa, sayur-sayuran nggak apa-apa. Jadi monggo jadinya pribadi tidak haji meluputkan durian nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu wewangian yang dipakai di baju badan, ini nggak boleh. Dan terkadang orang itu kurang memperhatikan ini. Wayah manasik nggak pernah berangkat. Ketika sampai sana ibadahnya sesuka hatinya. Ini yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, banyak orang haji tapi yang bernilai cuma sedikit. Karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Wayang manasik atau maka ngaji kemis pagi gak pernah hadir. Lu ngaji perkara haji itu kan sulit, banyak yang dibahas. Lu terkadang kita ikut manasik malah belum paham. Karena di dalam kita mengikuti manasik paling hanya beberapa hal, poin-poin utamanya saja. Jadi ini harus kita pahami, harus kita cermati. Eman-eman gitu, kita haji itu menggunakan uang yang banyak. Haji itu betul kurang. Haji itu larang mahal. Eman-eman kita haji tapi hanya sekedar membuang uang saja. Amal ibadah tidak tertata, tidak sesuai dengan ilmunya. Eman-eman gitu. Pramilo di sini di Al-Ma'ruf kita ada ngaji fikih, kita bahas masalah haji. Andai kapanpun kita mau berangkat, kalau sudah tahu ilmunya kan enak. Yang diharamkan dalam haji baik laki-laki atau perempuan, yang pertama memakai minyak wangi. Yang kedua, di sini mungkin belum ada, memakai minyak rambut atau memberi minyak pada rambut kepala dan juga jenggot. Jadi kalau kita berada di tanah Arab ini, wong Arab niku kalau memberi minyak rambut, yang dikasih minyak tidak hanya rambut kepalanya, tapi rambut kepala sama jenggot. Mungkin dalam jenggot itu kalau tidak cukup. Jadi orang Arab itu kalau pakai minyak rambut tidak hanya sini, selain di kepala, jenggotnya dikasih. Gak monggo dengan tadi pakai minyak jenggot. Itu nopo-nopo nih. Jadi tidak hanya minyak rambut, ada minyak jenggot. Ini kebiasaan orang Arab nih. Jenengan nak ningali orang-orang Arab itu jenggotnya klimis-klimis. Itu jenggotnya kalau jenengan ya. Kadang kalau belintir malah modal madul sisa. Namun Arab itu jenggotnya ya Allah, banyak rapi juga minyak. Kalau kita posisi haji memberi minyak rambut ataupun jenggotnya itu haram. Tapi selain itu boleh-boleh saja, terkecuali rambut kepala sama jenggot. Misal dengan haji minyak goreng ini kan ke bawah gitu. Kebiasaan dan beliau itu minyak rambutnya ke minyak goreng, utamanya itu bekas greterli berharap di dalam aja. Jadi dengan haji waktu sudah terlanjur ke bawah, dibuat rambut kepala nggak boleh, jenggot nggak boleh, daripada mubadir rambut alis mawon boleh nih Pak. Ada deh, untuk dengan pakai minyak alis gitu, boleh nih.
Dalam ketentuannya tidak boleh rambut kepala sama jenggot itu haram nih hukumnya, baik laki-laki atau perempuan. Amarga perempuan nyok-nyok ya sing jenggot tentu. Wong kumisan ya ono, ada. Ya kumisan ya ono, jenggot ya ono. Bagi laki-laki perempuan dua hal ini hukumnya haram. Apabila dilakukan maka wajib membayar dam atau denda. Baru dua. Yang ketiga yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, napa niku menghilangkan rambut dan juga kuku. Menghilangkan rambut dan juga kuku. Lah menghilangkan rambut niku caranya banyak. Boleh dengan mencukur, bisa mencabut, atau paling ekstrim dibakar rambutnya. Halo, jadi kan nanti bakar rambut. Ya Allah, rambut kok gatel, kabeh diobong rambut ini kok. Kalau jenengan posisi ihram haram hukumnya. Ketika ihram kita berhaji, haram kita menghilangkan rambut baik dengan cara memotong, dicabut ataupun membakarnya. Tidak boleh ini. Kata dia tidak boleh. Kecuali nanti ketika selesai ibadah baru dipotong. Sama halnya ketika kita memotong kuku. Memotong kuku itu haram ketika kita dalam keadaan ihram sebelum bertahalul. Menghilangkan rambutnya tidak boleh, menghilangkan kukunya juga tidak boleh. Kadang itu jamaah haji ini demikian rapat diperhatikan. Jadi kita teng kamar kata niku nyok-nyok niku iseng amarga pun sepuh wane kathah. Wan kok gatele ra karuan ngerti-ngerti sedut. Nah, nanti kan nari ini. Lho iki bahaya niki. Haram Pak. Ketentuannya satu rambut, satu mut Pak boleh. Dua rambut, dua mut Pak. Tiga rambut, satu kambing lho. Karena jenengan haji kok jabuti rambut 28 nih. Wah iso gawe pesta doman to nih. Tiga helai rambut itu satu kambing lho. Dan duit jenengan samun entek hanya karena mencabut uang Pak. Emang to nih. Haji duitnya rencana gawe oleh-oleh digawe bayar jam perkara mencabut uban itu. Eman-eman betul. Eman-eman itu. Jadi harus diperhatikan. Kadang haji itu haji bolak-balik rapatnya paham nih. Amal atau haji. Ini yang ketiga. Sampai ketiga kalau saya. Sekarang yang keempat. Haram bagi laki-laki ataupun perempuan ketika mereka berhaji, yaitu berhubungan suami istri. Haram nih. Jadi wayah ihram sudah niat ihram belum bertahalul. Lu kok kumpul buju. Haram nih. Walau buju diri. Ya tadi. Pasangan kita sendiri haram. Makanya yang sewu tim pelaksana haji itu pinter. Nah lanang warna lanang, sing wedok warna wedok. Jadi kan ngerti sedikit haji. Ngerti nggih. Lah mergo bahaya niku. Nah lanang di warna wedok. Kok bojo mangkat sak gandeng kok sak kamar, Pak. Lah bahaya niki. Lu biasane ning kurang kok omah nek apa meneh kok wayah dalu sing jenenge turu aja turu to nek. Lu kok bojo plekaran iki lho. Lah ya Allah, wis nak mahari bojo ya bojoku dhewe kan ngoten niku.
Laman roti gunana kok yo mubadi, lho kan itu tadi gaya ini. Jadi haji itu paling enak itu duduk kalau hujan kok tadi. Nah duduk itu aman kan mereka. Hujan kan itu yo aman. Sing wis duwe pasangan-pasangan ngoten niku rada susah. Tadi rada susah. Amarga bojo kok namung kaya pajangan tok, misalnya di sawah atau apa-apa. Ini haram. Kita mengumpuli pasangan kita ketika kita sudah niat berihram, hukumnya haram. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima, kita kalau bahasa fikih itu pemanasan. Pemanasan sebelum berhubungan suami istri itu juga diharamkan, Bapak. Wah, ini sering dilakukan jamaah haji Indonesia ini. Berhubungannya haram, bahkan kita pemanasannya nih, pemanasan paham betul dari di dalam Islam niku semua ditata, Bapak. Bahkan ketika suami istri mau berhubungan, pengen jimat niku ono aturane. Jadi ojo langsung berdebar, berdebu, ngoten niku ojo, Pak. Dalam Islam niku ono aturane, ono pemanasane. Ini paham apa mboten bisa kita? Oh lali, ya masih lali, tapi kalau lagi mau, lu enten pemanasan ini. Pemanasan ini nak dijabani gitu. Contoh, lu tiang niku suami istri kalau sebelum jima, niku pemanasan. Nyok-nyok niku saling meraba, saling mencium dan lain sebagainya. Lu ini kalau dikhawatirkan menjadikan orang ini tidak kuat menahan nafsunya, ini haram loh. Lu haji kok nyuwun sewu petuk bojo dioba ngambungi to, dirangkul, disikepi, lho pendak dino niku yo. Bahaya nggih. Pramila kok sing bejo niku sing bodho karo bejan kok ya tadi. Jadi masalah haji niku ngenakno sing bodho ya. Sing bejan. Ini dilarang. Jadi prajiman mukadimah itu atau bahasa santri ini mukadimah jimat malah iku haram. Jadi hati-hati. Jadi ketika melakukan haji berupaya kita menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam haji. Ini yang beberapa dari motivasi yang kelima. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, hal-hal yang diharamkan, yaitu kita berburu hewan. Berburu hewan itu kalau zaman sekarang kayaknya sudah gak ada. Berburu hewan itu zaman dulu. Contoh-contoh, zaman dulu itu kalau berangkat haji perlu waktu yang lama. Kalau orang Indonesia naiknya kapal laut, belum ada pesawat, belum ada kereta cepat di Arab Saudi, belum ada. Jadi naik unta, jalan kaki dan lain sebagainya. Kalau naik unta dari mikotnya saja sampai ke Mekah, niku butuh waktu beberapa hari. Karena butuh waktu beberapa hari, kita sudah niat ihram. Terkadang bekal itu habis. Lo merok pedus. Merok pedus lewat itu. Wah cocok ini juga dari kambing guling. Kan itu tadi itu. Kalau berkekuatan oleh ini, kita berburu hewan di tanah haram, haram dihukumnya. Jadi haram nih kita buru, kita
matikan haram nih. Nah zaman saat ini kan ora ono nih. Jenengan perjalanan keliling nonton itu nyandak Shopee gitu. GoFood, nah saat ini kan menol-nol itu. Terus rasa kangelan berbulu kambing gitu. Dari mencet ono itu sono kambing tuh. Jangan terbuka boleh terbuka yono tahu bacem yono nih pesannya sekolah Indonesia nih. Ongkir gratis bagi sekolah Indonesia dengan Arab Saudi gitu. Jadi serano hal-hal seperti ini. Jadi berburu hewan itu adanya pada zaman dulu. Andai sekarang ada itu nyun sewu, tidak termasuk berburu. Contoh-contoh, jenengan jalan delalah tidak semut tidak semut belum apa-apa. Namun jenengan berburu semut kan diobral. Semut itu kepidat karpe diri gitu. Ini nggak apa-apa. Lalu terkadang ada yang memaknai itu pondok orang itu tidak semut, orang itu gak lemut di barat timur gitu. Gak boleh kena jam gitu. Karena semutnya akeh jangan diburu. Lagi betul-betul. Yang tidak boleh itu berburunya gitu. Yang namanya berburu itu apa? Kita mencari, gitu, paham tidak? Berburu itu digolek, dioyak, dipateni gitu. Maksud jenengan tuh tanah Arab mereka oyak-oyakan karo ngelamar belum kan diurang gitu. Yono karpe diri gitu. Tidak berburu. Ini yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7 akad nikah, yaitu melangsungkan akad nikah ini haram. Baik kita ini menjadi wali yang menikahkan. Nikah di sini yang dimaksud kita menikahkan atau kita sendiri yang menikah. Ini nggak boleh. Contoh, semisal masih macan, wah mumpung nih, wah mumpung haji, musim haji, musim barokah, nanti akhirnya ketika ihram malah nikah, nggak tahu nikahnya nggak boleh, haram nih, nanti baik menikahkan ataupun yang dinikahkan, yang menikahkan siapa, baik itu wali ataupun hakim ataupun wakil. Jenengan yang menikahkan karena sebagai wali nggak boleh, ataupun sebagai hakim wakilnya karena tidak ada walinya, ya udah saya wakilkan, nggak boleh. Atau yang dinikahkan juga nggak boleh. Dalam mereka itu makan duduk dan kalau untuk rondo, cocok dulu. Alhamdulillah barokah manfaat berkait haji. Modal itu aja. Jadi ketika kita dalam keadaan ihram haram untuk melangsungkan pernikahan. Lah kalau sudah selesai monggo nggak apa-apa. Jadi kalau sudah selesai nggak apa-apa. Tapi orang usah. Senikah ke kampung diri malah saya gitu. Tonggolnya sama kabeh. Terkadang kan di dalam momen itu kebanyakan itu artis-artis itu biasanya artis-artis itu nak nikah, saya ingin nikah di depan Ka'bah. Ya Allah ya hari apa dikira itu nak nikah di Ka'bah itu langsung sakinah mawaddah warahmah kan ya ora itu. Kadang artis-artis nikah itu kok kan datang kabeh itu. Gimana? Amun pernikahan itu nyuwun sewu orang ramah Gusti Allah mergo setengah pamer gitu. Besok diaku gitu, ya Allah pernikahannya luar biasa di tempat yang istimewa di depan Ka'bah di Makkatul Mukarramah. Karena ramah pamer itu, yo rasane untuk barokah malah kok datang gitu. Lu kok malah rasanya artis kok begini. Nikah itu nggak boleh. Yang keberapa? Yang ke-7. Yang ke-8
ke-8, qat'u asyaril haram, yaitu kita memotong pepohonan di tanah haram. Yo rentuk ono haji kok. Orang kok gawane betul-betul kok kurang gawian to iki maksudnya. Lha tidak haji kok yo ono niku. Dulu tadi yo ono Pak, yo kejadian iki. Tapi alhamdulillah semakin kesini dalam arti itu aturan Arab Saudi itu tambah ketat, tambah senang jadi. Di Arab Saudi itu saya, kalau jenengan mengikuti perkembangannya juga, kita memotong menumbangkan satu pohon, itu dendanya itu, jenengan itu pada karo ke mobil telu teng Indonesia, mayat itu, bisa dimakan kaji gitu, motong pohon itu. Jangan akan itu jajal, yang jam itu haji gitu, kita orang wet nonton itu tebal, insya Allah mulai kiri dada nih, nanti, lo itu nih, dendanya luar biasa. Seorang sahabat ke Arab Saudi Indonesia yang mana, gimana? Anak wet pinggir jalan gitu, segerinda, tiba-tiba jadikan terbang. Saya yakin dinas nopon itu pertamanan kota, mungkin langsung boleh dengan itu. Lu maksudnya gitu Pak, ini pohon saya tanam ben adem ben rindang kepala jenengan tebal kabeh dulu, yakin jenengan kena bendol itu. Apalagi ketika kita melakukan ibadah haji, gak boleh itu. Haji ya kita fokus ibadah, maksudnya ini betul. Jadi semakin kesini kan tambah ketat. Wayang tawaf, macam itu yo reto, selfie bener nih sing loros gitu. Biar haji kita niku fokus. Haji lu rampung, niat ihram nembe tawaf durung liyane. Wong tawaf mawon durung rampung wis sinambi gawa selfie. Ini padha karo jenengan sholat subuh ke sak rakaat tapi disebut gak selfie riyen iki. Halo. Jamaah karo enten boten sing model ngoten. Jadi sholat subuh ke sak rakaat tapi disebut cekri ngoten niku. Saya ayo rapas oke. Selesaikan dulu ibadahnya. Lu ibadah haji kan runtut to niku. Ibadah haji rukunnya kalau begini kok kan ada 5. Niat berihram, ya tawaf, ya wukuf, ya sa'i, ya tahallul. Kalau jenengan kok pengen selfie depan Ka'bah, rampung kiri, kan penak to. Nah wis rampung, jenengan foto meh model gaya napa mawon itu. Lu ibadah itu rampung kok wis selfie. Kita nak Jamal Ma'ruf Rama sing ketinggalan gitu. Lu kabeh kok di selfie kabeh kok ya Allah. Rampung ke ibadah iki. Sing harus ngoten nggih. Tapi penyakit yang tidak haji umroh itu biasanya ini kabeh selalu nyetol iki nak maca bungane sing betul napa-napa tapi cuma dalane mutar itu. Ibadah itu rampung kok mutar-mutar. Ini 8 hal ini haram bagi laki-laki dan perempuan. Dua-duanya tidak boleh melakukan hal ini. Nah sekarang ada lagi keharaman yang khusus. Ada yang khusus untuk laki-laki saja, ada yang khusus untuk perempuan saja. Lalu apa itu? Yang saya bahas yang laki-laki dulu. Yang laki-laki haram khusus baginya itu 2 hal tambah loro nih. Berarti nama walu tambah loro 10. Lah tambah 2 itu apa? Yang pertama memakai penutup kepala tidak boleh. Wah aku main kaji kok bawa songkok nggak boleh. Aku kaji kok bawa ketu nggak boleh.
Aku kaji kok bahwa topi golf sing boleh bukaan samping tutup itu nggak boleh. Karena apa? Menutupi kepala nyambung. Yang boleh itu pakai payung. Payung itu menutup tapi secara tidak langsung. Untuk kalau jenengan niat ihram numpak bis, sirahnya ketutup betul, ketutup gitu. Tapi nggak apa-apa. Untuk kalau jenengan haji, tawaf nih gitu, jenengan bawa payung, boleh betul? Boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh yang langsung menutupi kepala, dia boleh. Khusus lagi, nah perempuan itu apa-apa. Ya tadi, jadi jenengan itu nak rumah panas, betul payung malu. Ya tadi, betul payung. Ojo topi gitu, nggak boleh apa. Yang selanjutnya yang diharamkan khusus untuk laki-laki. Napa niku yaitu memakai pakaian yang berjahit. Memakai pakaian yang berjahit. Lah pakaian yang berjahit itu yang bagaimana? Dan ini kadang salah kaprah. Pakaian yang berjahit itu maksudnya pakaian yang mengikat. Pakaian apa? Yang mengikat. Ini nggak boleh. Laki-laki itu pakaiannya gimana? Selempangan, nopo kancingan, nopo selempangan itu. Hanya kain ihram 2 lembar gitu. Satu bagian lidah, satu bagian bawah. Ya, ini pakaian laki-laki haji. Yang berjahit tidak boleh, tapi jangan dimaknai yang berjahit itu kalau jahitannya itu betul. Betul ya, contoh. Andai, ini jaket andai. Jaket kalau sampai begini, boleh banget ketika kita berikut. Halo, jaket kan ketok tadi. Dan ini Pak Ketua kan berjaket tadi. Kamu mau kalau lagi contoh, lo kan nyuruh saya sudah niat ihram, jaketnya dibawa sampai mau pundak. Ansal dulu ketika kita haji, larangan boleh. Jawabannya apa contoh ini? Kalau hanya sekedar gini ya betul apa-apa ya Pak. Ya nggak boleh mengikat itu apa dimasukkan tangannya. Terikat juga, terikat gitu. Ini nggak boleh. Nah di samping itu tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud kain berjahit itu yang mengikat. Bukan masalah dodoman itu betul. Terus ada masalah dodoman itu dengan pakaian ihram itu berjahit semua. Mau niku anyaman, tenungan, betul deh. Tetap ada jahitannya. Maksud jahit itu betul jahit kata itu betul. Tapi pakaian yang mengikat. Ada ulama yang mengatakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Contoh kelambi yang dipakai, jaket yang dipakai, kan lekuk tubuh ketok, oh tangannya, oh ini badannya. Tapi kalau hanya sekedar ditaruh di atas pundak seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau di atas kepala nggak boleh, haram juga karena menutupi kepala secara langsung nggak boleh itu. Ini disamakan dengan topi, peci, ketut dan lain sebagainya nggak boleh. Harus andai mau pakai penutup tadi pakai payung. Ini sering terjadi. Kalau cuacanya ekstrim, entah itu panas ataupun hujan, terkadang ada yang bawa payung. Tadi, tapi boten malah tambah saya. Tadi, sekali-kali kena sengatan matahari merah Fauzi. Itu rasanya. Udara itu rasanya nikmat. Tadi, amarga bareng-bareng mengalir. Jadi itu 2 hal yang khusus haram dilakukan untuk laki-laki saja.
Yang pertama 8 hal, ya laki-laki, ya perempuan. Masih ada 2 lagi. 2 diharamkan khusus untuk perempuan saja. Nah ini saya sampaikan pertemuan depan. Ada saling ibu-ibu itu mengangkat kaki. Oh, tadi kita tanya jawab malam. Ada waktu ya kurang lebih 5 menit. Jadi kalau mau ada yang bertanya, monggo saya silakan. Nah ini dulu Pak. Yang dimaksud ikram itu tadi pakai ikram atau yang sebelum pakai ikram kita memakai minyak wangi apa dipertunjukkan? Karena saya melihat di sana itu ada isu-isu yang mengatakan apakah kalau kita belum pakai ikram. Kaitan yang dimaksud berihram itu bagaimana? Ihram itu kita niat berhaji, bukan niat yang dari rumah, betul ya? Wah, jadi alhamdulillah saya niat haji hari ini, betul itu. Maksudnya niat ihram itu rukunnya haji ya. Kan ada niat haji, niat ihram dari miqat ya. Jadi ketika kita niat, kita masuk pada miqat, tempat yang ditunjuk oleh pihak pemerintah Arab Saudi, dijadikan sebagai pintu masuk ketika kita haji, itu namanya miqat. Jadi yang dimaksud berihram di sini, kita niat berhaji pakai kain ihram dari miqatnya. Jadi tapi tidak harus dari miqat, sebelumnya juga boleh, karena miqat itu batas akhir. Kalau kita melebihi sama, nanti kita akan kena denda. Jadi batasannya kita memakai ihram berniat haji ya dari tempat yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Karena ini bisa berubah. Nyatanya kemarin ada beberapa tempat yang diubah. Jadi ada beberapa tempat karena sudah tidak ada perkampungannya, akhirnya diundurkan lebih jauh lagi. Bisa jadi beberapa tempat yang dijadikan miqat yang dulu disampaikan oleh Nabi ternyata wilayahnya sudah tidak ada. Kan bisa jadi. Contoh di Indonesia kan banyak. Contoh kampung Bedono nih kok. Kalau Mbak Mudakir dulu ada perkampungan, sekarang nggak ada. Andai Rasulullah bilang miqatnya dari Bedono, contohnya nih. Sekarang hilang, berarti mundur, bukan diajukan, malah lebih mundur nih, untuk mencari amannya. Jenengan miqatnya, semisal ketika sudah niat berhaji, mengambil miqat, mulai itu juga jenengan haram melakukan 10 hal tadi. Jadi ketika sudah niat berihram, niat berhaji dari miqat, entah itu dari miqatnya atau sebelum miqat, lah mulai itu haramnya mulai itu, bukan dari rumah itu, bukan. Jadi dari ketika kita niat berihram untuk haji, mengambilnya dari miqat sampai nanti sebelum tahallul, kita diharamkan beberapa hal tadi. 8 secara umum, secara khusus ditambah 2. Selanjutnya, apakah sebelum kita berihram kita memakai wewangian boleh? Ya boleh. Yang tidak boleh itu ketika sudah berniatnya ini ada. Boleh saja, nggak apa-apa. Jadi misal cuman ada sebagian ulama untuk kehati-hatian kita, yang namanya minyak terkadang itu masih membekas, ada yang nempelnya agak lama. Contoh kita pakai minyak spray atau yang lain sebagainya, terkadang Rexona itu kan ada pangan betul. Bahasa Arabnya asal itu sisanya nih kan masih ada lagi. Khawatir itu bisa jadi ketika kita yang berihram tanpa sengaja kita memegang, bisa jadi nih kalau amarga nyun sewu biasanya itu kelambenan berikut, tiba-tiba kita pakai kain ihram saja, ketok keringetan kita nggak tahu nih,
Nyekel-nyekel dari ini, betul apa-apa tuh nih. Wangi, tidak dilapin gitu. Halo, Pak betul. Lo ini yang dikhawatirkan. Jadi ada di antara beberapa ulama, kalau bisa, kalau kita memang mau mengambil mikot, mau berihram, diusahakan jangan pakai minyak. Tapi kalau masih lama mau sallallahu alaihi wasallam, apalagi nanti mau mandi sunnah dulu setelah pakai minyak, kan ada kesunahan kemarin. Di antara sunnahnya kita mandi dulu. Mandi mau ihram, mandi mau wudu, mandi mau sa'i dan lain sebagainya. Boleh itu. Jadi agar kita terhindar dari sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Andai pakai monggo, tapi sebelum ihram kita mandi dulu. Selain kita mendapatkan kesunahan untuk menghilangkan bekas-bekas minyak yang ada pada tubuh dan pakaian kita, kurang lebih seperti itu. Tapi pada umumnya tidak apa-apa karena itu dilakukan sebelumnya. Tadi yang dikhawatirkan tadi, soalnya ada beberapa minyak itu jadi masih menempel, bahkan itu wujudnya masih ada. Contohnya paling mudah ya tadi, Rexona. Saya nyebut merek nggak apa-apa, nanti disensor sendiri Pak Ketua nanti. Ada lagi, nanti terakhir ini. Bagaimana cara kita membayar dam padahal kita dalam keadaan sakit, atau mungkin kita nggak punya uang, atau punya tapi malah bilang. Bagaimana caranya? Akan saya jawab pertemuannya akan datang, karena pembahasan dam nanti di belakangnya. Nah, kalau saya jawab sekarang nanti besok nggak berangkat semua. Ini yang saya terangkan baru yang haramnya saja. Damnya nanti lagi. Nanti ada hadiu, model-model hewannya yang disembelih, ada semua nanti. Jadi nanti ada damnya, kafaratnya dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak bisa membayar dam harus bagaimana, nanti ada ketentuannya, ada ngasih makan, ada puasa dan lain sebagainya. Kalau saya terangkan pertemuannya akan ada. Nanti sambut ini deh, kerawatnya. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ini yang dapat saya sampaikan kaitan mengenai keharaman-keharaman di dalam berhaji. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat memberi kemanfaatan untuk kita. Insya Allah apabila kita menunaikan ibadah haji umroh bisa menjadi ibadah kita ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi barakati suratil Fatihah.